Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah durian, buah manggis, bertemu di sini bersama Bu Yayu yang manis. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, mahasiswa PPG Angkatan 3 2023 Universitas 11 Semarang. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anakku kabarnya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Yuk sebelum memulai kegiatan hari ini kita berdoa dulu. Mohon dipimpin salah satu. Siapkan untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Akhirnya doa. Ya, untuk selanjutnya Bu Yayu presentasi dulu ya, hubungannya dengan kegiatan hari ini. Airel Retno Sayakti Septiani ya. Alhamdulillah masuk semuanya ya. Ya, untuk kegiatan pada hari ini Bu Yayu ingin menyampaikan sesuatu yang hubungannya dengan materi berdamai dengan diri ya. Berdamai dengan diri ini berkaitan dengan attitude dan juga identitas kalian, sehubungan kalian dari mulai kalian lahir sampai nanti menapaki dunia yang melibatkan lingkungan masyarakat. Nah, untuk lebih semangatnya, yuk hari ini kita zel-zel terlebih dahulu. Zel-zelnya untuk kelas 11.5 seperti apa? Yuk monggo dipimpin salah satu, berdiri semuanya. Maju bersama, hebat semua, luar biasa. Ya bisa kita lanjutkan ya. Ya, berdamai dengan diri sendiri. Ada yang tahu apa toh itu berdamai dengan diri sendiri? Yuk tunjukkan jari. Siapa yang tahu apa itu berdamai dengan diri sendiri? Berdamai dengan diri sendiri ialah di mana kita telah menerima dan berdamai dengan diri sendiri terhadap suatu masalah di kehidupan. Iya, ada yang menambahkan, ada yang tahu? Coba. Berdamai dengan diri sendiri adalah keadaan saat kita sudah mampu menerima semua hal yang ada di dalam kehidupan, misalnya kekurangan dan kelebihan. Iya,
Terima kasih untuk pendapatnya ya, hubungannya dengan mulai dari berdamai dengan diri sendiri. Suatu keadaan di mana seseorang bisa menerima keadaan yang ada pada dirinya, bisa memaafkan kesalahan atau hal-hal yang pernah dilakukan sebelumnya. Memaafkan diri sendiri ini sangat penting. Karena apa? Dengan memaafkan pada kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan akan memberikan suatu energi positif. Dia akan menjadi lebih baik lagi. Dia belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Itu sangat penting. Apalagi kalian sebagai seorang pelajar, kesalahan apa yang pernah dilakukan? Siapa yang pernah terlambat? Ya, 1, 2, yuk angkat jari yang tinggi, tunjukkan tangannya, yuk ya. Yang berikutnya, mampu memberikan contoh sikap kasih sayang pada diri sendiri ya. Luangkan mengembangkan potensi diri. Punya hobi, silahkan dikembangkan hobinya. Mempunyai kemampuan dalam hal IT, silahkan kembangkan kemampuan IT-nya ya. Jadi jangan terpuruk dengan kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Yang berikutnya, ada yang tahu apa itu menyayangi diri sendiri? Yuk, tunjuk jari ya Latifah. Apa Nduk? Itu Berdiri, yuk. Itu meningkatkan rasa syukur. Ya, meningkatkan rasa syukur pada yang kuasa ya, bahwa kita diberikan fisik yang sehat, fisik yang normal ya, akal sehat, itu memberikan suatu rasa syukur tersendiri ya. Kemudian yang berikutnya, ada yang tahu hubungannya dengan menyayangi diri sendiri? Yo, Cung ya, diri Nduk. Itu berarti untuk memaafkan kekurangan dan kesalahan yang ada di masa lalu. Iya, kita harus mampu memaafkan, membiasakan diri selalu memaafkan diri kita sendiri dulu, baru juga kita harus memaafkan orang lain yang telah menyakiti atau melukai hati kita. Nah, itu capaian pembelajaran yang bisa kita peroleh dengan mempelajari topik tentang berdamai dengan diri sendiri ya. Nah, sekarang hubungannya dengan materi berdamai dengan diri sendiri. Mohon nanti kalian maju ke depan apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan tampilan di depan ya. Nah, apa ini? Jengkol. Makanan favorit kah? Ya. Yuk. Maju, siapa yang suka jengkol? Maju dulu, yuk. Nah. Ayo. Ya nggak apa-apa, biar jujur. Nah, ayo Putri, terima kasih Nanda. Nah, nggak apa-apa ya, walaupun ini jengkol, rasanya melebihi rasa daging. Nah, yang gizinya sangat bermanfaat untuk tubuh kita ya. Hubungannya yang kedua, sulit memaafkan, bahkan sering ada perasaan dendam. Yo, siapa di sini yang suka dendam? Yo, ya, Kelvin, dia ya, ya, hubungannya dengan sikap ini
pasti dalam diri kita ketika kita disakiti orang lain ada rasa suatu keinginan untuk membalas. Nah, itu sudah manusiawi, namun jangan sampai kita mempunyai rasa dendam dengan kawan, dengan orang lain ya. Nah, sekarang siapa yang bangga menjadi warga negara Indonesia? Ya. Yuk lagi. Oh, masa hanya 2? Nah, yang ketiga, kita bangga lahir di Indonesia. Ketika kita bangga, maka akan menjadi orang yang percaya diri. Dengan kita menumbuhkan rasa percaya diri, kita dapat menumbuhkan atau mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Ya, terima kasih. Bisa kembali ke tempat duduk. Nah, dari ketiga hal tadi ya, suka masakan, dalam hal ini kuliner jengkol ya. Yang kedua tadi tidak boleh dendam. Yang ketiga apa? Bangga menjadi warga negara Indonesia. Nah, ada pertanyaan hubungannya dengan refleksi. Ada berapa kategori yang sesuai dengan identitas Anda? Dari 1, 2, 3 tadi yang sesuai nomor 1 saja atau nomor 1 sampai 3? Nomor 1 sampai 3, Cung, yang 1 sampai 3. Sini. Nah, yang sini. Yang hanya nomor 1 saja atau 1 dan 2. Ya. Nah, 1 dan 2. Jadi hubungan nomor 2 bahwa kita harus memaafkan itu baik sekali ya. Ya, kita harus berusaha menjadi orang yang ikhlas dalam hal segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, yang berikutnya, dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Makan dulu, atau sikap dulu, atau menjadi warga negara dulu? Ya, urutkan dulu. Ya, punya sikap bagus. Kemudian setelah punya sikap, yang kedua menjadi warga negara Indonesia. Bagus sekali. Yang ketiga, yang nomor 1, kita tetap membutuhkan ya asupan makanan. Ya, dari berdamai dengan diri sendiri ya, ada beberapa konsep yang mengacu pada topik tersebut. Yang pertama, setiap orang punya banyak identitas ya. Identitas di sini ada identitas yang dapat diubah, identitas yang kurang penting, identitas yang tidak dapat diubah, dan yang terakhir identitas yang sangat penting. Nah, ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu. ya, mohon perhatikan tampilan video berikut. Kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat diri dan sekalian kemana-mana. Rupanya mereka sejak SMA. Kamu belum jadi mengelompokkan teman-teman baru ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka ngumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok.
Ya, konsep berikutnya bahwa welas asih pada diri sendiri. Welas asih berarti mempunyai kasih sayang pada diri kita sendiri. Jangan mengembangkan sikap yang pertama. Yo, narsisme. Siapa yang suka narsis? Oh, di sini ya, Aldila. Apa Dok? Iya, mengagumi diri secara berlebihan. Contohnya, ada yang tahu? Ada yang tahu apa mengagumi? Ya, Andini berdiri. Apa itu? Mengagumi diri sendiri secara berlebihan. Mengagumi diri, merasa dirinya paling baik. Ya, merasa dirinya paling wah, paling cantik, paling aduhai, paling pinter. Ya. Ya, yang berikutnya fanatik ya. Kebanggaan berlebihan pada kelompok. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ya, Dek, berdiri Dina. Apa, Dek? Merasa kelompoknya yang paling aku, yang paling rajin. Kompak sendiri. Iya, merasa kelompoknya paling rajin, paling kompak, paling aktif. Nah, sehingga apa? Merendahkan kelompok yang lain. Merasa kelompoknya status ekonominya paling tinggi, yang lain dianggap remuan. Ya, itu ya. Kemudian berikutnya mengasihani diri secara berlebihan. Ada yang tahu apa tuh itu mengasihani diri secara berlebihan? Ayo Arafi, berdiri le. Merasa dirinya sendiri menjadi sesuatu yang tidak berguna. Oh iya, bagus sekali ya, bahwa dirinya merasa tidak berguna, merasa dirinya orang yang paling menderita, merasa dirinya orang yang paling sedih atau paling susah dalam hidup ini. Wow ya, sehingga apa? Mau aktivitas apapun muncul rasa malas atau enggan untuk melakukan aktivitas yang positif. Nah, berikutnya menempatkan diri sebagai korban, playing victim. Apa itu? Yo, Nova, bagus. Apa le? Kondisi seorang yang selalu merasa disalahkan. Iya, bagus. Merasa disalahkan, merasa yang tertindas. Nah, selalu mendapatkan suatu tekanan atau intimidasi dari orang lain, sehingga apa? Dia merasa tidak percaya diri. Nah, rasa percaya diri ini sangat perlu sekali. Karena apa? Dia akan bisa membawa diri dalam aktivitas apapun. Nah, dari sikap narsisme, fanatisme, self pity, playing victim ya, itu kita munculkan ada energi positif yang ada pada diri kita, bahwa kita itu harus memiliki rasa cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri, sayang pada apa yang ada pada diri kita, kelebihan apapun, kekurangan apapun kita mengapresiasi. Oh, saya mempunyai kelebihan dalam bidang olahraga, silahkan, potensi yang ada itu digali sehingga bisa mencapai suatu kesuksesan ya. Kebaikan-kebaikan itu harus menjadi sumber energi positif kalian untuk menjadi orang yang pandai dalam hal segala bidang. Ya. Kemudian kesadaran penuh. Ya, kesadaran penuh di sini ketika ada suatu hal yang mengganggu pikiran kita tidak langsung emosional, langsung terbawa emosi,
langsung melakukan suatu temperamen yang kurang baik. Dengan cara apa? Untuk bisa ya kita mengendalikan amarah, emosi kita, biasakan ambil nafas panjang. Kemudian keluarkan pelan-pelan sambil menata hati. Agar apa? Kita bisa menguasai diri kita, tidak melakukan hal-hal yang dilarang atau melanggar aturan. Ya, kalau kita sudah marah kancane ya tadi jadi bahan pelampiasan, itu jangan sampai. Kesadaran penuh, keterhubungan, memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Permasalahan itu pasti ada. Makanya kita harus pandai-pandai dalam mengelola emosi agar kita dapat mengatasi sehingga kita tidak merasa terpuruk ya. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis. Ya, ini ya menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Apapun yang kita miliki, kita harus mensyukuri. Apapun yang kita lakukan, harus kita motivasi ya, sehingga kita bisa mengembangkan apapun yang ada pada diri kita. Ya, konsep yang berikutnya bahwa mencintai orang lain sama dengan mencintai diri sendiri. Mengembangkan sikap tenggang rasa, sikap toleransi. Apalagi di negara kita ya, agamanya sangat bermacam-macam. Apa saja agama yang ada di Indonesia? 1. Islam. Yang kedua, Kristen. Yang ketiga, Katolik. Yang keempat, Hindu. Yang kelima, Buddha. Yang terakhir, Konghucu. Ada 6. Nah, kalau dalam agama yang sudah bermacam-macam ini
mengembangkan sikap positif semuanya pastinya ya, itu akan tercipta suasana yang aman dan tentram ya. Harus mengembangkan rasa toleransi, menghargai, menghormati. Yang tua harus dihormati yang muda ya. Yang muda jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak menunjukkan sikap menghormati orang tua. Karena dalam hal ini kalau kita menyayangi orang lain, secara otomatis kita mencintai diri sendiri. Kalau kita sudah cinta, apapun akan kita lakukan. Hubungannya dengan hal-hal yang positif ya, kita akan mengembangkan potensi kita akan menjadi percaya diri, kita akan menjadi orang yang berkualitas, sehingga apa? Pasti akan menjadi orang yang sukses. Itu berawal mencintai diri sendiri, karena dengan mencintai diri sendiri akan mampu mengenali potensi yang ada pada dirinya ya. Ya, demikian hubungannya dengan topik berdamai dengan diri sendiri. Semoga bermanfaat. Semoga kalian dari pembelajaran hari ini, penayangan topik berdamai dengan diri sendiri, kalian bisa mengambil manfaatnya. Kalian bisa mengembangkan diri, menjadi orang yang percaya diri, dan menjadi orang sukses ke depannya. Terima kasih. Yuk kita tutup dengan berdoa bersama. Yuk dipimpin doa Mas. Berduk siap gerak untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Alangkah baiknya berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.